Om Swastiastu. Baik, perkenalkan saya Imades Darmadi Putrawan dari kelas C1 Denpasar, NIM 221103-108. Nah, hari ini saya akan membuat sebuah video tentang pembelajaran untuk siswa SD. Oke, selamat sore Adik Agung. Apa kabar hari ini nih? Baik, Baik, oke. Nah, Adik Agung mau ngejelasin materi apa untuk hari ini nih? saya kurang mengerti di negara maritim dan agraris di geografis Indonesia. Oh, tentang wilayah negara maritim dan agraris ya, Ya, dan ada letak geografis itu di Indonesia. Oke, nah gitu kita masuk deh. Kita lihat di sini. Oke, kita mulai untuk menjelaskan materinya. Apa sudah dilihat ya? Oke, kita mulai. Nah, ini tata letak geografis Indonesia dari kelas 5. Dia kelas 5 kan? ya, Oke, nih kita lanjut. Nah, kita akan membahas kondisi geografis Indonesia dan negara maritim dan agraris. Nah, materinya itu ada, kita jelaskan. Ya, Agung tahu nggak dulu nih apa itu letak geografis Indonesia? Oke, nih penjelasannya adalah lokasi suatu tempat berdasarkan keadaannya di atas permukaan bumi. Nah, itu yang dinamakan suatu letak geografis. Secara geografis letak Indonesia itu kita berada di sebelah tenggara benua Asia. Nah, kita berada di tenggara dari benua Asia. Lalu kita berada di antara dua benua nih. Ada benua apa aja? Asia dan Australia. Iya, oke, pintar. Nah, dia juga berada di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan India. Oke, betul. Nah, kita lanjut lagi nih. Itu tentang tata letaknya. Oke, nih. Lalu kita lanjut ke pengaruh dari letak geografis tersebut. Itu adalah nih, kita memiliki sebuah iklim di Indonesia. Itu adalah iklim tropis namanya. Nah, iklim tropis itu dia memiliki berapa musim? Iklim Tropis ini berapa musim? dua musim. Dua musim. Yaitu musim apa aja? Musim hujan dan musim kemarau. Oke, bagus. Nah, karena kita beda dari negara lain yang ada mungkin musim salju, musim gugur. Nah, kita coba punya musim hujan dan musim kemarau di Indonesia. Lalu letak Indonesia ini kita berada pada posisi menyilang sebenarnya. Oke, ini juga dia letak kepulauan Indonesia yang berdekatan dengan benua Asia. Gitu. Oke, kita lanjut. Nih namanya letak astronomis. Nah, letak astronomis Indonesia itu dia berada di mana deh? 6 lintang utara, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. ya, dan antara 95 derajat lintang bujur timur dan sampai 141 derajat timur. Nah, ini namanya letak astronomis Indonesia yang menimbulkan beberapa pengaruh yang antara lainnya yaitu dapat dibagi berdasarkan garis lintang dan garis bujur yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini dampak garis lintang Indonesia dan garis bujur Indonesia. Nah, kalau ada lihat nih, Indonesia terletak pada lintang rendah. Nah, gimana maksudnya ini? Indonesia itu berada di posisi bawah atau dia rendah posisinya, letaknya di lintang. Lalu pulau Indonesia dipengaruhi oleh peredaran. Nah, Indonesia ini udaranya datangnya dari apa? Laut. Nah, kita dapat udara itu dari lautan. Oke, ini Indonesia kaya akan Flora fauna. Oke, ini flora dan fauna, binatang dan tumbuhan. Lalu, dampak garis bujur Indonesia, yaitu letak Indonesia berada pada bagian bumi sebelah timur sebenarnya kita berada. Itu aktivitas penduduk yang dipengaruhi oleh perbedaan waktu. Kalau adik mengamati bedanya waktu itu pasti ada dari negara Indonesia ke Australia misalnya, ke Jepang. Itu pasti waktu kita tuh misalnya kita di sini pagi, di Indonesia di sana malam. Tuh. Itu ada perubahan waktunya. Oke. Kita lanjut nih.
letak Indonesia, kondisi wilayah Indonesia, guru bisa mengajak ke sana. Ini peta, kita belajar tentang peta. Peta menjadi alat untuk menentukan gambar dari suatu daerah, seperti batas daerah, sifat, permukaan dari daerah itu. Nah, menurut Adik Agung nih, peta itu apa sih fungsinya untuk kita? Menunjukkan lokasi suatu tempat atau Ya. penampakan alam di permukaan bumi. Ya, ini ya gitu ya dulu ya. Jadi fungsi utamanya peta adalah untuk menunjukkan lokasi ya. Peta itu menunjukkan sebuah lokasi. Selain itu, peta juga memberikan sebuah gambaran mengenai luas dan bentuk kenampakan alam di permukaan bumi. Ini juga menunjukkan ketinggian tempat, menunjukkan arah dan jarak berbagai tempat, menyajikan persebaran gejala sosial, menyajikan perencanaan wilayah. Nah, ini digunakan untuk kegiatan penelitian juga bisa. Oke, itu sebuah peta, konsep atau tempat. Kita mau menunjukkan apa, kita buat sebuah peta dulu untuk memberi kita sebuah gambaran awal, baru kita berjalan. Tuh. Di Agung pernah nggak itu disuruh menggambar sebuah peta dari rumah ke sekolah gitu, pernah? Nah, itulah dia sebenarnya ini, biar kita bisa tahu seberapa jarak kita menempuh jalan dari rumah ke sekolah, apa yang kita lewati itu sebenarnya Agung. Nah, nih, adapun ini jenis-jenis peta itu ada topografi, geografi, dunia, tematik. Nah, ini peta dunia ini yang kita masuk ke geografisnya deh. Oke, kita lanjut. Negara maritim. Nah, ini yang tadi Adik Agung tanya kan. Nah, negara maritim ini negara apa? Kalau Adik lihat dari gambar. Dari gambar ini, sebuah pulau yang dikelilingi apa nih? Yang dikelilingi laut. Ya, dikelilingi lautan. Nah, ini penjelasannya. Negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan lautan yang luas. Ciri-ciri negara maritim yaitu memiliki wilayah laut, memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat, memiliki transportasi laut, memiliki perdagangan laut, memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayah Indonesia. Nah, apakah Indonesia termasuk negara maritim? Termasuk. Termasuk. Nah, menurut Adik Agung, ada nggak contohnya misalnya di Bali? Ada nggak pulau maritim ini? Ada. Di Nusa Dua. Nusa Dua masuk, Nusa Penida. Nah, Nusa Penida juga merupakan negara maritim nih. Dan Adik Agung lihat apakah mereka sebagian besar di kepulauannya itu bekerja sebagai apa? Setahu Adik Agung. Setahunya nelayan. Ya, betul. Nah, itu adalah sebuah mata pencariannya mereka di sana sebagai nelayan. Oke, itu untuk negara maritim Adik Agung. Kita lanjut nih. Ini negara agraris. Nah, kalau Adik Agung lihat dari gambar ini dan ini, agraris itu apa? Wilayah yang memiliki sebuah lahan yang luas. Nah, nih negara maritim adalah wilayah sebagai penduduk yang bermata pencarian dengan bercocok tanam. Oke, ciri-cirinya adalah memiliki daratan yang luas, memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. Masyarakat memenuhi kebutuhan itu dengan ekonomi dari hasil pertanian. Nah, kalau Adik Agung lihat pertanian di Bali misalnya, apakah ada ya seperti ini? Di daerah mana? Di daerah Tabanan. Tabanan. Nah, tepatnya di Jatiluwe. Nah, itu sebagian besar sebagai petani di sawah. Oke, itu dari negara agraris dan maritim. Oke, dari materi agraris dan maritim, apa yang dapat Agung simpulkan? Negara maritim adalah negara suatu wilayah yang dikelilingi oleh lautan. iya. Lalu untuk negara agraris itu sebuah wilayah yang kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani. Dia dikelilingi oleh sawah dan kebun yang luas. Oke, pinter. Udah ngerti berarti ini ya? Udah. Oke. Nih, mengenal budaya maritim dan agraris. Nah, masyarakat yang tinggal di daerah maritim. Nah, nih budaya maritim dan agraris ini juga bisa kita kenal dengan memiliki budaya yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat di kondisi alam daerahnya. Budaya maritim itu ada contohnya ini berupa benda, yaitu ada pakaian,
alat pekerjaan, alat permainan rumah, alat transportasi, makanan, dan permainan tradisional. Nah, kalau di Agung amati di Indonesia, dari pakaian atau alat apa yang biasanya digunakan? Pakaian dulu, pakaian. Itu contohnya apa? Pakaian. Ada nama juga batik. Nah, batik, habis itu kalau di Bali apa? Namanya Kain habis itu ada kain tenun. Nah itu kalau yang sudah diakui oleh WHO itu ada kain namanya kain batik. Itu negara Indonesia memiliki ciri khasnya. Oke, itu kalau makanan kita banyak juga punya nih. Kalau makanan ciri khas Tabanan ada namanya apa? Klepon. Nah itu kalau di Bali ada nama klepon. Terus itu ada banyak masih makanan-makanan, habis itu ada sate lilit, nah lawar, nah itu makanan ciri khas kita. Oke, itu dulu penjelasan dari kakak. Nah, sekarang mungkin ini slide terakhir ya. Oke, ini ada slide terakhir dari Dek Agung. Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, nanti kita mungkin akan mau jalan-jalan kreasi wisata alam. Kita lihat bagaimana sebuah agraris di sawah. Oke, nanti kita lihat gimana suasananya dan gimana apa ada yang di Agung kurang ngerti, apa seperti apa bentuknya kita lihat nanti, oke? Oke, makasih Agung. Oke Gung, kamu bisa lihat nih, inilah yang kakak waktu itu dapat jelasin ke kamu. Ini yang namanya apa? Nah, ini namanya sebuah lahan pertanian, yaitu sawah. Dan kalau di sebelah sini, di yang sebelah sini tuh namanya lahan perkebunan yang dipakai untuk menanam pepaya contohnya. Habis itu cabai, ada pisang. Banyak lagi nih Gung yang ada di sini nih. Ini adalah sebuah contoh lahan perkebunan yang dimana ini dipakai oleh masyarakatnya setelah ditanam, diolah dan dikonsumsi mereka. Dan ini persawahan juga seperti itu. Nanti akan berubah terus jadi padi, diolah menjadi beras. Nah itu akan dikonsumsi sebagai makanan pokok sehari-hari dari para masyarakat yang ada di sini, Gung. Gimana, Gung? Ada yang bisa mau ditanyain? Ada. Apa tuh? Apakah wilayah ini bisa dikatakan wilayah agraris? Ya, meskipun ini itu emang lahannya ada segini, di pedesaan pun ini ada namanya wilayah agraris, Gung. Karena sebagian besar masyarakatnya itu tuh menggunakan hasil lahan mereka untuk mereka olah, untuk mereka makan, untuk mereka jual, untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan atau menjual barang ini dan dia menukar dengan barang lain. Nah itu juga dia menggunakan bahan atau apa yang mereka tanam itu yang mereka kelola di sebagian besar wilayah sini, Gung. Hasil ladangnya atau hasil pertaniannya itu yang mereka untuk makan sehari-hari masyarakat di sini, Gung. Gitu, Gung. Gimana? Agung bisa mengerti tentang penjelasan tadi yang ini? Bisa. Oke, terima kasih, Gung ya. Ya.